Ada perempuan yang baru ngetuk pintu aja Nabi Muhammad sendiri yang bukain pintunya, terus Nabi Muhammad menyambutnya dengan senyum lebarnya, kemudian mempersilahkan perempuan tua itu bahkan untuk duduk di tempat duduknya Nabi Muhammad. Perempuan tua itu dengerin Nabi Muhammad mendengarkan cerita dari perempuan tua itu dengan penuh perhatian. Nabi bilang, marhaba, lebaik wa sa'adik, tentu saja. Boleh, nggak apa-apa. Iya boleh. Terus kayak begitu. Sampai perempuan tersebut udah selesai bicara apa semuanya, Nabi pun mengantarkan dia sampai keluar gitu ya. Sayyidah Aisyah ikutan tuh. Sampai kemudian perempuan itu udah nggak kelihatan lagi, baru Nabi Muhammad masuk dalam rumah. Dengan senyum-senyum, Nabi kayak seneng banget gitu. Sayyidah Aisyah mau cemburu nenek-nenek. Sayyidah Aisyah tapi emang gak kuat nahan kecemburuannya. Ada perempuan yang diperlakukan sama Nabi kayak istimewa banget gitu. Terus Nabi Muhammad terus ditanya gitu, man hiya ya Rasulullah, sampai kayak gak enakan gitu nanyanya. Emang siapa sih dia, wahai Rasul? Nabi bilang, innaha sahibat Khadijah. Dia itu temannya Khadijah. Kedatangannya mengingatkanku pada istriku Khadijah. Ingat cerita itu? Kayaknya bukan ingat nih, tahu. Sekarang jadi tahu karena tadi nggak tahu gitu ya. Itu teman-teman sekalian yang Sayyidah Aisyah sampai dia bilang, Khadijah, ila mata ya Rasulullah? Khadijah mulu wahai Rasul. Sampai kapan kau menyebut-nyebut namanya? Gitu kan? Itu teman-teman sekalian yang datang itu adalah Sayyidah Nafisah, mak comblangnya Nabi Muhammad. Akhirnya kemudian Sayyidah Nafisah cari-cari kesempatan kapan dilihat Nabi Muhammad sendirian. Udah mau nyamperin, datang temennya nggak jadi lagi gitu ya. Sampai pas dilihat benar-benar sendirian, samperin sama Sayyidah Nafisah. Katanya Nafisah gini nih, Muhammad, kok kamu sampai umur segini masih jomblo sih? Kurang lebih ya. Katanya Nabi Muhammad, iya Nafisah, saya tuh ini kan umurnya deket sama Khadijah tuh ya, sama Sayyidah Khadijah ya. Mungkin manggilnya ibu. Iya tante. Soalnya saya tuh ada hal yang saya kepikiran gitu. Jadinya saya boro-boro dah mau nikah. Saya tuh pikiran banget. Pikiran apaan Muhammad? Pikiran sama keluarganya Abu Thalib tuh. Saya kepengen bisa ikutan nanggung kehidupan mereka gitu. Selama ini saya masih jadi beban kehidupan mereka, bukannya mengurangi beban mereka gitu. Jadi yang saya pikirin malah justru kerja untuk bisa dapetin uang tersebut saya bisa pakai untuk membiayai kehidupan keluarganya Abu Thalib. Kalau nikah kan saya mesti biayain. Kalau nikah kan saya mesti harus maksudnya punya banyak uang untuk juga menafkahi istri dan anak-anak saya gitu ya. Bukannya malah meringankan kehidupannya Abu Thalib. Sama Sayyidah Nafisah dibilangin gini, kaifa bika in aradtu 'alaika al-jamal wal mal. Muhammad, gimana kalau misalnya kamu saya ajukan seorang perempuan yang nggak hanya cantik tapi juga kamu nggak usah mikirin nafkahnya, karena justru dia malah yang bisa menafkahi kamu dan bahkan keluarga besar kamu. Kata Nabi Muhammad, maksud kamu siapa Nafisah? Khadijah tuh yang kemarin, yang kamu kemarin bawa barang dagangannya. Tuan kamu Khadijah, maksudnya tuan itu atasan gitu ya. Khadijah, kayak Nabi Muhammad langsung agak semu-semu merah gitu pipinya gitu. Emang dia mau sama saya? Lagian kalaupun saya mau juga ngomongnya gimana? Oh, serahin aja sama Nafisah. Tenang dah Muhammad, yang penting kamu mau dulu aja. Mau gak Muhammad? Iya. Kalau dia mau sih saya mau juga.
Oke. Tapi saya ngomongnya gimana Nafisah? Udah tenang aja dah, ntar urusan saya. Jadi Sayyidah Nafisah pun datang tuh ke Sayyidah Khadijah. Beres, jah. Udah tuh, Sayyidah Khadijah pun kemudian memanggil Nabi Muhammad, melamarnya. Nabi Muhammad kemudian mendiskusikan itu dengan paman-pamannya, dengan pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kemudian mendiskusikan itu dengan saudara-saudaranya yang lain, gitu ya. Mereka semuanya setuju, dan sebelumnya sempet ada yang GR juga gitu. Karena Abu Thalib tuh bilangnya gini, alhamdulillah nih salah satu dari keluarga kita ini dilamar sama Khadijah bintu Khuwailid. Itu pada yang ngerasa saya nih kayaknya gitu. Terus Abu Thalib cerita kalau Muhammad dilamar. Oh Muhammad, iya sih emang anak baik tuh. Rezeki anak soleh ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kemudian pesta pun dilangsungkan, mereka pun menikah. Sedikit sekalian, yang jadi poin seperti yang saya sampaikan tadi dalam untuk meniatkan segala sesuatu hanya karena Allah. Ini nih poinnya. Beberapa hari sebelum ke berlangsungan pesta pernikahan, sebelum berlangsungnya akad nikah mereka, itu ada Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad. Bukan mau PDKT, bukan mau kayak yang ya gitulah, mau ngobrol gimana gitu ya, mau saling kenalan gitu, bukan teman-teman sekalian. Sayyidah Khadijah bilang, dan tentu saja mereka berjauhan karena keduanya adalah orang-orang terhormat. Jangan kamu kira ngobrolnya sambil pegangan tangan, apalagi sambil nyenderin kepala di bahu. Itu mah kelakuan orang-orang yang tidak terhormat, mohon maaf ya. Itu mah kelakuan adik-adik kita tuh yang cintanya cinta monyet. Habis kawin cintanya hilang tinggal. Ini buat adik-adik nih. Dek tuh, kalau emang ada hal yang penting buat disampaikan, sampaikan. Akan tetapi nggak usah pakai ada acara ketemuan, deketan, duaan gitu, enggak. Apalagi zaman sekarang ada telepon, mendingan telepon aja. Itu pun juga hanya untuk menyampaikan hal-hal penting, dan sebaiknya juga gitu ya. Apalagi syariat agama Islam sekarang ini kan memang udah ngatur hal-hal yang seperti itu. Dibicarakannya itu kalau yang enggak harus dibicarakan sebelum akad nikah gitu ya, dibicarakan sudah akad nikah. Tapi kalau ada sesuatu hal misalnya dari aibmu atau apa yang memang harus disampaikan sebelum akad nikah gitu kan, itu disampaikannya lebih baik lewat telepon atau orang lain yang menyampaikan gitu dari pihak keluarga kita yang memang lebih aman untuk berjumpa dengan laki-laki tersebut. Atau lewat WhatsApp gitu, itu jauh lebih aman. Itu pun juga hanya sesudah rencana untuk menikah ya, ini catat. Jangan cuman baru mau kenalan gitu. Adik-adik, kalau cuman mau diajakin pacaran, dek bilang maaf. Saya itu kepengen menikah adalah menghalalkan saya. Saya tidak mau acara penghalalan membuat saya melakukan sesuatu yang haram. Ini penghalalan, bukan pengharaman. Maka jangan kerjakan sesuatu yang haram sebelum akad nikah, teman-teman. Sebab sebelum akad nikah semuanya haram. Mau ketemuan haram, pegangan tangan haram, apalagi cubit pipi. Ih, gemes. Kalau mau kerjain tar kalau udah halal. Ya, udah halal. Tapi sebelum halal tuh semuanya haram, teman-teman. Sebelum akad nikah semuanya haram. Hati-hati kalau pacaran itu berdua-duaan, yang ketiganya udah pada tahu tuh. Maka la rajul wa imra'a illa wa syaitan talituhuma. Saya mah lebih percaya menabi dah.
daripada ama apapun aja. Ustazah ini tuh bukan pacaran, terus ini tuh ta'aruf. Apa tuh ta'aruf? Semacam pacaran syar'i gitu ustazah. Pacaran mah gak ada yang syar'i teman-teman. Kamu kalau mau bilang pacaran halal, pacaran syar'i, itu sama aja kayak ustazah saya makan babi tapi halal. Dari mana ke babinya bisa halal? Disunat. Babinya kalau disunat jadi halal? Ya enggak lah. Babinya matinya mati perangan ustazah. Mati syahid. Enggak ada cerita ya teman-teman. Yang haram tetap haram, biar kita gimana juga. Ya kan begitu ya? Jadi teman-teman sekalian, pacaran mah nggak ada yang halal. Pacaran nggak ada yang halal. Pacaran yang halal, pacaran sesudah menikah. Pacaran sesudah akad nikah. Nah itu tuh udah halal semuanya tuh. Tapi sebelum menikah semuanya hukumnya halal. Kalau ada hal penting yang mau disampaikan, nah ini disampaikan bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, gitu ya. Untuk hal-hal yang memang sangat penting untuk disampaikan. Jadi sekalian, Sayyidah Khadijah manggil Nabi Muhammad alaihissalam untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Ini poin paling penting dari kisah hidup Sayyidah Khadijah ke semuanya. Yang andai aja, teman-teman, andai aja saya punya waktu cuman 15 menit buat ceritain Sayyidah Khadijah, yang akan saya ceritain poin ini nih. Poin ini. Ucapan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Muhammad, saya memanggilmu kemari untuk membicarakan hal yang menurut saya sangat penting untuk saya sampaikan padamu. Minum dulu ya. Muhammad, saya ingin menikah denganmu. Seperti yang kamu tahu, ya kan orang ngelamar kan karena mau nikah. Saya ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu tampan. Makasih. Meskipun kamu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh nggak cakep, gitu ya. Itu juga Sayyidah Khadijah akan tetap mau nikah gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu masih muda, badan kamu sehat, meskipun itu iya. Artinya andai Nabi Muhammad tuh sakit-sakitan dan udah tua gitu, Sayyidah Khadijah juga tetap pengen mau nikah sama Nabi Muhammad karena memang bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah seorang laki-laki yang akhlaknya baik, meskipun itu iya. Jadi itu semuanya kayak bonus-bonus saja, bukan itu sebabnya gitu. Aku ingin menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu adalah Al-Amin, seseorang yang sangat dapat dipercaya, tidak pernah berbohong gitu. Rame bener bu. Meskipun itu iya. Apa sih tuh? Lagi telepon. Oh iya. Udah deh, kenapa kita jadi kepo ya? Emang saya tuh punya konsentrasi susah bener, makanya emang saya ini ya selalu nggak suka sama apapun yang bisa membuat saya teralihkan konsentrasinya. Saya tuh mendingan orang hadir majelis ngantuk tidur gitu, nggak apa-apa, mendingan daripada ngomong. Gitu kan ya, daripada ngomong gitu. Kenapa? Karena kalau ngomong tuh konsentrasi saya bisa buyar gitu. Saya susah sekali untuk kalau kedengar sesuatu tuh ini gitu, apa namanya, tetap bisa konsentrasi. Jadi saya kalau belajar tuh harus tempat yang sangat sepi gitu. Gitu ya teman-teman sekalian. Baik, kembali saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, saya ingin menikah denganmu bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu masih muda, sehat, bukan karena kamu
akhlaknya baik, bukan karena kamu al-amin, seorang yang gak pernah bohong. Meskipun itu semua iya, ada pada dirimu, tapi bukan karena itu. Terus kenapa gitu? Bahkan bukan karena akhlaknya bagus loh, bukan. Wahai Muhammad, aku ingin menikah denganmu karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus. Wahai Muhammad, aku menikah denganmu agar saat datang waktunya kamu diutus oleh Tuhan dan kamu sungguh-sungguh menjadi seorang Rasul. Wahai Muhammad, bawalah aku serta bersama denganmu menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Wahai Muhammad, jangan tinggalkan aku pada saat itu. Jadi Sayyidah Khadijah tuh pengen dinikah sama Nabi Muhammad karena Sayyidah Khadijah kira Nabi Muhammad itu calon nabi, kan begitu sejak awal. Dengan harapan bukan pengen jadi viral, bukan pengen jadi perempuan yang famous, terkenal gitu ya, ditulis dalam tinta emas dalam sejarah, bukan. Akan tetapi agar kalau nanti kamu sungguh-sungguh menjadi seorang Rasul, Muhammad, bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Bawalah aku menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Sayyidah Khadijah nyari Allah dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Khadijah mencari Allah dalam diri Nabi Muhammad. Teman-teman saudaraku sekalian, poin penting dalam hidupmu, selalu carilah Allah. Niatmu dalam berbagai macam urusan, nyari Allah, bukan nyari pujian orang, bukan nyari cinta orang, bukan nyari kesenangan duniawi, bukan nyari apapun, tapi nyari Allah. Kalau kamu nikah, dek, carilah Allah dalam pernikahanmu. Carilah ridha Allah dalam diri suamimu. Kalau kamu punya anak, bu, carilah Allah dalam diri anak-anakmu. Carilah ridha Allah dalam pendidikanmu kepada anak-anakmu, dalam kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Kamu menyayangi anakmu bukan karena biar anak saya pada pinter, gak malu-maluin orang tuanya, enggak. Kamu nyekolahin anak-anakmu bukan karena biar dia bisa dapat pekerjaan yang bagus di masa dewasanya, nanti saya dinafkahi, disenengin sama anak-anak saya. Bukan kamu ngelihat anak-anakmu sebagai investasi saya di masa depan. Enggak gitu. Tapi kamu nyari ridha Allah dalam diri anak-anakmu. Anak saya memang keluar dari rahim saya, tapi dia bukan milik saya. Anak-anak saya adalah milikmu ya Allah, maka aku akan membawa anak-anak saya menujumu. Aku akan mengenalkan kepada anak-anak saya tentangmu ya Allah. Jangan kebanyakan ngenalin anak tentang dirimu, teman-teman saudara sekalian. Mereka udah hafal kok. Dengerin mama. Mama ini adalah ibumu yang telah melahirkanmu, yang telah mengandungmu, yang telah menyusuimu. Anak nih kalau udah kebanyakan denger kayak begitu, emang siapa juga yang mau, Ma? Lo boleh milih sih, Ma, mau ganti mama. Teman-teman saudara sekalian, gak usah kebanyakan mengenalkan tentang siapa kamu kepada diri anak-anakmu. Gak usah, gak perlu. Ya biar anak saya itu jadi anak yang berbakti sama orang tua. Gak gitu caranya. Caranya gimana Ustazah? Kenalin anak-anakmu kepada yang punya. Yang punya mereka Allah. Yang menentukan mereka Allah. Yang menciptakan mereka Allah, yang menentukan garis nasib mereka Allah,
yang bikin hidung mengalirkan nafas, buat pori-pori, memberikan paru-paru, Allah, teman-teman. Kamu bukan siapa-siapa bagi anak-anakmu selain Allah menitipkan mereka 9 bulan dalam rahimmu dan mengeluarkannya sesudah itu. Kamu bukan siapa-siapa. Jangan kebanyakan merasa berjasa sama diri anak-anakmu, teman-teman. Yang berjasa bagi mereka Allah, yang memberikan kehidupan bagi mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa nafakhtu fihi ruhi, kata Allah. Aku yang meniupkan ruh sehingga terciptalah kehidupan dalam diri anak-anak kalian. Maka kenalkan mereka kepada Allah. Dan kamu gak usah kebanyakan punya target, cita-cita dalam diri anak-anakmu. Gak ada, gak usah teman-teman sekalian. Kenalin anak-anak kamu kepada Allah. Kembalikan mereka kepada Allah. Sayangi mereka karena Allah. Peluk mereka karena Allah. Katakan kepada mereka, nak, kamu adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupan mama. Kamu mengatakannya karena Allah. Kasih tahu sama anak-anaknya, nah, jangan pernah tinggal Allah. Nah, yuk kita ibadah kepada Allah. Nah, habisin makanannya, itu adalah rezekimu dari Allah. Kita kan suka gak kayak gitu. Habisin makanannya, mama udah susah-susah masak. Kalau kamu gak habisin, mama gak masakin lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Saya. Pada suka kayak gitu modelannya. Gak nyari Allah dalam hidupnya. Makanya rentan kecewa karena kamu tuh kebanyakan berharap sama manusia. Makanya kamu rentan kecewa, teman-teman, karena kamu hanya berharap kepada manusia yang sama-sama lemahnya seperti dirimu. Berharap kok sama anak jauh lebih kecil daripada kamu. Berharap tuh sama yang kuat. Berharap jangan sama yang lemah. Berharap kok sama suami. Ya sama-sama aja, dia sama kamu sama-sama tukang makan rezeki. Pemberi rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari kisah hidup Khadijah. Aku menikah denganmu wahai Muhammad, bukan karena kamu tampan, bukan karena kamu muda, bukan karena kamu kuat, bukan karena kamu berakhlak mulia, biar kamu bisa memuliakan aku. Enggak gitu. Enggak gitu. Bukan karena kamu muda, biar ada yang ngurusi aku di masa tua. Enggak gitu. Enggak gitu. Lah terus kenapa Khadijah? Karena aku kira kamu adalah calon nabi yang akan diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, jika nanti datang waktunya kamu diutus oleh Allah, bawa serta aku Muhammad menuju Allah yang kelak akan mengutusmu. Cakep. Teman-teman sekalian, hati yang mengerti Allah, hati yang beriman kepada Allah, hati yang tahu bahwa hanya Allah lah yang worth it, yang cukup untuk dijadikan sebagai tujuan. Hanya Allah lah satu yang cukup untuk dijadikan sebagai alasan. Sebagai alasan, sebagai tujuan. Teman-teman sekalian, kamu belajar kenapa? Apa alasannya? Karena Allah. Mau nyari ridhonya Allah. Hadir majelis kenapa? Karena Allah. Mau nyari ridhonya Allah. Mau nyari jalan biar saya tambah kenal sama Allah. Sudah Halimah kenapa ngajar? Karena Allah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, bukan karena pujian orang. Gak ada perlunya saya.
nggak bisa ngapa-ngapain dalam hidup saya pujian orang, teman-teman saudariku sekalian. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, ngerjainnya karena apa? Mudah-mudahan kita bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan berbagai macam hal hanya karena Allah. Kenapa kok kamu siap-siap panitia nyiap-nyiapin, ngebungkus-bungkusin snack, ngasih air, nyiap-nyiapin nih, semuanya dihidup-hidupin, AC-nya dihidup-hidupin, ini gitu ya. Misalnya gitu ya. Kenapa? Kenapa kamu berbuat itu? Bukan karena Ustazah Halimah, biar saya dilihat sama Ustazah Halimah, biar saya dipuji sama Ustazah Halimah. Halimah ini loh nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Jangan, teman-teman sih sekalian, jangan ngerjain sesuatu karena saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Nah, terus kenapa? Karena Allah. Kalau udah karena Allah, segala-gala kamu kerjakan karena Allah, enak semuanya. Nyari Allah aja. Kayak Sayyidah Khadijah, bahkan ternyata Sayyidah Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad hanya karena Allah. Lihatin gimana Allah bikin Sayyidah Khadijah tidak pernah kecewa. Bahkan Nabi Muhammad menikah sama Sayyidah Khadijah dari usia Nabi Muhammad 25 tahun sampai usia Nabi Muhammad 50 tahun ketika ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan selain Khadijah. Nyarinya Allah jadikan Sayyidah Khadijah tidak dikecewakan oleh siapapun. Tidak ada yang bisa membuat beliau kecewa, karena tujuannya adalah Allah. Orang kalau tujuannya Allah, ini mau hadir majelis, tujuannya mau nyari Allah, nggak dapat snack, nggak masalah. Kan begitu ya? Duduknya empet-empetan, nggak masalah. Duduknya di dekat sepatunya orang lagi, nggak masalah. Duduknya deket toilet, nggak masalah. Itu kenapa? Karena yang dicari Allah. Nggak kecewa. Ini panitianya gimana sih? Nggak ada. Ini Ustazah Halimah nih, kalau emang nggak siap tempatnya buat banyak orang, ngapain diumum-umumin sih? Yang disalahin saya. Teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau nyari Allah dalam kehidupannya nggak akan pernah kecewa gitu. Nggak akan pernah kecewa. Saudaraku sekalian saya muliakan, termasuk juga kamu menikah. Tuh, coba lihatin. Kalau selama ini, kenapa sih kamu hanya nyusahin saya mulu? Bilang sama suaminya, kenapa sih saya hidup sama kamu tuh susah mulu? Misalnya gitu. Kalau kamu ngerasanya kayak begitu, salahnya tuh bukan di suami kamu, tapi salahnya di niat kamu. Teman-teman sekalian, kamu selama ini dalam pernikahan yang kamu cari tuh cinta suami kamu, perhatian suami kamu, kasih sayang suami kamu, makanya rentan kecewa. Tapi kalau yang kamu cari adalah Allah Subhanahu wa taala, harapan kamu hanya Allah Subhanahu wa taala, kamu hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam hal, teman-teman saudaraku sekalian, maka kamu tidak akan pernah kecewa. Nggak apa-apa, suami kenapa urusan dia, urusan saya sama Allah. Urusan saya sama Allah. Gitu terus. Makanya tuh Sayyidah Khadijah tuh kayak gitu tuh. Beliau tuh nggak ada kecewa-kecewanya sama kehidupan, sama Nabi Muhammad, sama keadaan. Kenapa begitu? Karena hidupnya untuk Allah. Emang orang kalau hidupnya untuk Allah nggak bakalan susah ya Ustazah? Beda nih ya. Susah berkehidupan dengan kecewa itu beda. Susah hidup kayak miskin, sakit. Nah tuh. Ya.
Jangan dijadiin sandaran. Itu lemah. Udah dibilangin bolak-balik, sandaran hanya kepada Allah. Maksudnya ketemu aja. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa sih tadi? Saya ada penting tuh. Saya mau ngomongin. Oh iya, gini ya. Kemiskinan, kesakitan, keadaan yang sulit, itu tuh keadaan. Tapi yang saya sebut tadi itu, kamu gak akan pernah kecewa. Kecewa tuh urusan hati. Kecewa itu urusan rasa hati. Gitu ya. Teman-teman sekalian, saya sakit. Iya. Saya kecewa? Enggak. Apakah ketika saya sakit saya kecewa? Enggak. Enggak apa-apa. Sakit mah enggak apa-apa. Kecewa? Enggak. Kan gitu ya? Itu beda tuh teman-teman saudara sekalian. Antara sakit sama kecewa tuh beda gitu. Sakit itu keadaan, kecewa tuh rasa hati. Paham maksud saya? Yang enggak pernah datang dalam kehidupan Sayyidah Khadijah adalah kekecewaan. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah tidak pernah berharap kecuali kepada Allah. Enggak pernah kecewa. Akan tapi yang datang dalam kehidupan Sayyidah Khadijah adalah kesulitan demi kesulitan dalam kehidupan. Oh, kalau kamu bicara itu, maka Sayyidah Khadijah selain Nabi Muhammad adalah jagonya. Jagonya bertahan dalam berbagai macam kesulitan-kesulitan besar yang datang dalam kehidupannya. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, sesudah datangnya Islam, bahkan dari sebelum datangnya Islam, kalau bicara kekecewaan, kalau bicara kesusahan, kalau bicara kesulitan dalam kehidupan, sekali lagi Sayyidah Khadijah adalah jagonya. Tiap kali punya anak laki-laki meninggal. Ujian apa enggak menurutmu? Besar apa kecil menurutmu? Teman-teman saudara sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tuh umurnya itu 63 tahun ya, tapi di usia 63 tahun itu nggak tua-tua amat loh, ya kan? Ketika meninggal dunia itu Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Segitunya Nabi Muhammad tuh punya anak 7, yang ada cuma 1. Yang Nabi Muhammad ketika meninggal dunia itu cuma ninggalin 1 orang anak. Yang lain kemana? Semua Nabi Muhammad yang menguburkannya. Meninggal dunia semua putra-putrinya sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. Teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah itu setiap kali punya anak laki-laki meninggal dunia. Punya anak dikasih nama Qasim yang pertama. Nggak lama, setahun 2 tahun meninggal. Ada yang bahkan kayak nggak nyampe setahun, gitu ya. Punya anak lagi, gitu kan? Punya anak lagi yang berikutnya itu sesudah Islam. Namanya Abdullah. Teman-teman sekalian, meninggal bahkan di saat air susunya Sayyidah Khadijah masih mengalir deras. Itu sesudah Islam. Jadi usia Sayyidah Khadijah waktu itu di atas 55 tahun. Kok bisa hamil Ustazah? Nih, saya ceritain. Saya dulunya juga kayak agak, emang bisa gitu ya hamil kalau udah usianya segitu. Karena teman-teman saya sekalian, itu anaknya Sayyidah Khadijah tuh yang laki-laki sama perempuan sebelumnya Abdullah, berarti 5 ya. Pertama Zainab, kemudian Qasim gitu ya. Kemudian ada namanya Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Ummu Kalthum, kemudian Sayyidah Ruqayyah, kemudian Sayyidah Fatimah gitu ya. Itu tuh semuanya tuh lahir deket-deketan gitu ya, setahun lahir, setahun lahir gitu. Maksudnya abis ngelahirin nggak lama kemudian hamil lagi, lahirin lagi, hamil lagi, ngelahirin lagi gitu. Nah itu teman-teman sekalian, abis itu renggang nih waktunya nih, nggak punya anak Sayyidah Khadijah. Dikirain udah berhenti dong. Kirain udah berhenti. Nah ternyata ketika awal-awal Islam itu Sayyidah Khadijah itu usianya 50-an tahun teman-teman. Udah 55 tahun, kan 15 tahun sesudah Sayyidah Khadijah menikah.
Berarti itu kan 40 tahun tambah 15, 55 tahun. Kalau usia kita tuh berarti 53 tahun lah, karena ada PAUD 30 tahun 1 tahun ya. Umur Hijriah dengan umur Masehi itu ada per 30 tahun 1 tahun. Berarti kalau 53 tahun ya sekitaran 55 tahun, berarti sekitaran 53 tahun. Ngerti nggak yang saya omongin? Ya udahlah, kalau nggak ngerti nggak apa-apa lah ya. Walhasil usia Sayyidah Khadijah ketika itu sekitaran 53 tahun. Teman-teman sekalian, sudah datang syariat agama Allah, udah datang agama Islam, Nabi Muhammad udah biasa menjadi seorang nabi. Sayyidah Khadijah hamil lagi. Padahal udah lama nih nggak hamil. Dikirain emang udah berhenti, udah umur segitu. Ternyata saya tuh dulunya mikir gitu, oh itu mungkin kayak semacam mukjizat aja gitu buat Nabi Muhammad alaihissalam. Ternyata nggak gitu teman-teman. Ada teman saya tuh, dia cerita, dia bilang, Ustazah tahu nggak, saya tuh udah hampir menopause, saya mensnya jadi berantakan. Kan banyak yang begitu tuh, udah mau menopause mensnya berantakan. Saya pergi ke dokter Ustazah, dan dokter bilang apaan? Dia bilang, ibu nggak mau hamil kan? Ya enggak loh dok, saya ini anak saya udah gede-gede, umur saya udah segini tahun dok. Ya gitu, 50 lebih tahun gitu. Dokternya bilang kayak gini, ibu sekarang sedang berada dalam masa sangat subur. Kalau ibu nggak mau hamil, ibu jangan berhubungan di saat masa subur. Atau ibu jangan lepas alat kontrasepsi gitu. Karena ibu sekarang ini sedang dalam masa sangat subur. Jadi pada sebagian perempuan, ya, justru saat-saat menjelang menopause itu adalah saat paling suburnya dia. Makanya kalau ibu-ibu pernah dengar gitu kan, ada orang, "Aduh saya nggak tahu ternyata saya hamil lagi." Di usia yang hampir 50 tahun gitu tuh, Bu tuh. Itu tuh berarti dia sedikit dari perempuan-perempuan yang kayak Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah tuh kirain udah nggak hamil lagi, tahu-taunya hamil. Dan ini akan menjadi anak satu-satunya Sayyidah Khadijah yang lahir sesudah datangnya Islam. Sudah bapaknya adalah seorang nabi, teman-teman sekalian. Wah, Sayyidah Khadijah seneng banget dijagain karena beliau sudah tidak muda lagi. Sampai lahirlah seorang anak cakep banget, bersih banget, sampai semua yang lihatnya tuh, sampai manggilnya tuh yang innahu tahir, ya ampun bersihnya gitu, sampai nyebutnya tahir. Sampai orang ngelihatnya tuh kayak cakep banget, wangi banget gitu. Sampai nyebutnya sebagai thayyib, sampai dapat julukan at-thayyib at-tahir. Si anak ini teman-teman sekalian. Dan itu mirip banget sama Nabi Muhammad. Semua orang tuh ngelihat jatuh hati teman-teman. Jatuh cinta tuh sama tuh bayi. Ya Allah, luar biasa bagusnya tuh anak. Jadi sekalian saya muliakan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadi hiburannya Nabi Muhammad. Itu masa-masa paling berat di mana Nabi Muhammad tuh kadang keluar rumah pulangnya nggak selamat. Disakitin nama kaum Quraisy ke awal-awal Islam. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hiburannya Nabi Muhammad ngelihat tuh bayi, ngelihat anak bayinya itu gitu. Apalagi kan anak perempuannya banyak udah pada nikah. Itu tuh yang Zainab udah nikah waktu itu, yang Rugayyah sama yang Ummu Kalthum juga nikah, yang masih sisa tuh cuman Sayyidah Fatimah yang waktu itu juga masih anak-anak ya, Sayyidah Fatimahnya gitu. Karena kan yang paling kecil sebelumnya Abdullah ini ya. Jadi anak tersebut dikasih nama dengan nama Abdullah. Teman-teman sekalian, lagi masak-masaknya kayak gitu, lagi air susunya banyak-banyaknya, kayak 3 bulan, 4 bulan gitu teman-teman sekalian. Tiba-tiba sakit, panas, kemudian meninggal dunia. Kayak apa hancurnya hatinya. Nabi Muhammad juga sedih, ya kayak apa sedihnya gitu kan. Jadi hiburannya Nabi gitu. Itu ya. Saya bayangin kalau orang-orang hebat-hebat ini nih hatinya masih kayak kita-kita gitu, teman-teman.
itu pasti bakalan yang, ya Allah kenapa sih, itu kan hiburan saya ya Allah, saya suka disakitin orang di luaran sana, digangguin, dilemparin apalah, debu lah, dilemparin kotoran lah, kan hiburan saya tuh ya Allah, kok diambil sih ya Allah. Ada gitu nih gitu. Tapi Nabi Muhammad, alhamdulillahi ala kulli hal, raditu billahi rabbah. Ya Allah, saya ridho. Apapun yang kau tetapkan, saya ridho ya Allah. Satu waktu Nabi Muhammad lagi masuk kamar gitu, mendapati Sayyidah Khadijah lagi sesenggurukan, teman-teman. Perempuan ini perempuan kuat. Perempuan ini perempuan mandiri. Perempuan ini perempuan yang keyakinan, keimanannya udah sangat tinggi ya, udah langit ketujuh nih tingkatannya. Tapi ibu mana yang gak sedih anaknya meninggal? Ibu mana gitu, yang bahkan air susunya tuh masih ngalir. Kayak apa rasanya, teman-teman? Jadi itu di saat Nabi Muhammad masuk kamar, Nabi Muhammad mendapati istrinya lagi sedih. Nabi Muhammad tuh ada di pintu gitu kan, lihat istrinya, ya Allah, saya sedih di luar, dikatain ini, dikatain itu, kayak yang masih bisa tahan. Tapi ngelihat istri yang tercinta, yang selalu membahagiakan, yang selalu ceria, lagi nangis kayak begitu, hati suami mana yang gak hancur gitu kan, yang gak sedih gitu. Teman-teman sekalian, lain kalau emang istrinya tukang nangisan, biasanya nggak ceria, cembetut mulu, dia lagi nangis, suaminya yang sekarang kenapa nih? Gitu kali pertanyaannya ya. Habis itu yang ngeselin lagi, udahlah dia lagi nangis, tanyain gitu, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Sosok manja gitu kan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita. Amin. Kalau ini memang suatu hal yang layak banget buat ditangisin nggak sih? Air susunya bahkan ngalir. Teman-teman saya sekalian, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Sayyidah Khadijah gitu. Khadijah, saya tahu kamu sedih. Pasti karena urusan anak kita yang meninggal dunia. Namun bagaimanapun kita ridho kan Khadijah. Sayyidah Khadijah bilang dalam isak tangisnya, tentu wahai Rasulullah, tentu saya ridho wahai Rasulullah. Saya hanya sedih karena bahkan air susunya masih mengalir dalam badan saya. Sedih kan, air susunya bahkan ngalir, orangnya udah gak ada. Coba, ya Allah, rezekinya tuh masih ada gitu, orangnya udah gak ada. Sedih banget kan, mesti dikeluarin air susunya, tapi nggak ada yang minum gitu air susunya. Ya Allah, ya Allah. Nabi kemudian bilang, ya Khadijah, dia sekarang sudah bersama dengan ibu susu dalam surga. Dia bahkan sekarang sudah bersama dengan anak-anak yang lain Khadijah dalam surga Allah Ta'ala. Diusapnya air matanya. Terus Nabi Muhammad ngomong gini, ya Khadijah, kalau kamu mau, aku bisa perlihatkan kepadamu keadaannya di surga Allah Ta'ala. Kalau kamu yang jadi Khadijah, kira-kira gimana? Boleh nggak tiap hari? Apa kata Sayyidah Khadijah? Sambil terus usapin air matanya. La ya Rasulullah, tidak perlu wahai Rasulullah. Saya sudah cukup yakin dengan apa yang engkau ucapkan.
saya sudah cukup dengan saya yakin dengan apa yang engkau ucapkan. Maksudnya, saya sudah beriman padamu, apa yang kamu ucapkan ini saya percaya, dan saya merasa cukup dengan hal itu. Merasa cukup dengan hal itu. Kamu ceritain dengan kamu liatin, itu nggak ada bedanya buat saya, wahai Rasul. Ya Allah, itu Sayyidah Khadijah. Kuat banget dah hatinya. Kuat banget teman-teman. Makanya ya, saya tuh paling seneng cerita tentang Sayyidah Khadijah. Kenapa? Saya kepengen kamu seperti halnya saya. Kalau lagi susah-susah tuh, ini hiburan banget buat kita. Kamu kalau lagi susah-susah, nggak usah mikirin saya perlu healing. Terus bilang sama suaminya, "Bang, saya perlu shopping." Nggak perlu. Teman-teman, bukan di situ letak healingmu. Bukan di situ letak penghiburan hatimu. Terus gimana? Kalau kamu lagi susah hati, kalau kamu lagi sedih, duduk kamu bayangin Sayyidah Khadijah. Kamu kirimin Fatihah pada Sayyidah Khadijah. Kamu baca tuh, Natawassal bil Hubabah. Hubabah tuh Sayyidah Khadijah. Makanya kalau saya tanya, Ustazah seneng banget untuk qasidah. Emang seneng banget saya. Seseneng itu sampai saya bacain di mana-mana gitu. Biar teman-teman tuh yang pada dengar punya sambungan hati sama Sayyidah Khadijah. Jadi kamu kalau lagi susah-susah, kamu bayangin Sayyidah Khadijah. Kamu bacain Fatihah, terus kamu doa, "Ya Allah, apa yang kau karuniakan kepada perempuan agung itu, ya Allah, karuniakan juga pada saya. Ya Allah, keimanan, keistiqomahan, keagungan cinta, berharap hanya kepadamu, bersandar hanya padamu. Ya Allah, kesabaran, kesyukuran, ya Allah, semua yang kau karuniakan dalam diri Sayyidah Khadijah, karuniakanlah pula kepadaku, sebab aku sangat memerlukannya." Yang kamu perlu tuh bukan healing. Yang kamu perlu itu tambahan syukur dalam hatimu. Yang kamu perlu tuh bukan shopping, teman-teman. Yang kamu perlu adalah tambahan sabar dalam hatimu. Yang kamu perlu tuh bukan jalan-jalan, piknik, bukan. Yang kamu perlu adalah tambahan iman dan keyakinan dalam hatimu untuk paham bahwa kendali segala urusan ada pada Allah, untuk mengerti bahwa apapun yang telah jadi keputusan Allah adalah yang terbaik dalam hidupmu. Hatimu tuh perlu paham bahwa tujuan sesungguhnya dari kehidupan ini adalah keridhaan Allah. Tuh teman-teman saudara sekalian. Dan itu yang dipunya sama Sayyidah Khadijah. Dan itu yang begitu lekat dalam diri Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dalam hidupnya mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia telah mendapatkannya. Dan Sayyidah mendapatkannya. Sebab beliau menempuh jalan untuk menujunya. Dipersembahkannya seluruh apa yang dipunya buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam jalan Allah, dalam jalan dakwah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam jalan syiar agama Allah. Saudara itu sekalian yang saya muliakan, Sayyidah Khadijah yang semula kaya raya, ia menjadi perempuan yang habis seluruh hartanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Khadijah, perempuan yang semula dipuja, ia menjadi perempuan yang begitu dihina, bahkan diboikot oleh kaumnya.
dan ia persembahkan semuanya untuk jalan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan di akhir hidupnya, di masa-masa jelang kewafatannya, beliau Nabi Muhammad alaihi wasallam dan Sayyidah Khadijah diasingkan, teman-teman sekalian. Diasingkan. Orang nggak boleh ngasih apapun sama Sayyidah Khadijah. Orang nggak boleh jual apapun kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi Muhammad nggak bisa beli apapun dari orang Quraisy yang nggak beriman. Hanya berharap pemberian, dan itu pun orang-orang yang ngasih sama Nabi Muhammad dari orang-orang yang beriman. Kalau mau ngasih bertaruh nyawa, teman-teman. Sebab Nabi Muhammad diasingkan di lembah, namanya lembah Abu Thalib. Itu yang membuat Sayyidah Khadijah bahkan sampai harus berjalan bermil-mil buat nyari daun-daunan hijau pengganjal lapar. Jangan kau kira kesusahanmu sebanding sama kesusahannya Sayyidah Khadijah. Apa susahmu? Apa susahmu, teman-teman sekalian? Jangan kamu pikir saya miskin, saya susah hidup, saya orang paling menderita. Gak ada apa-apanya. Sayyidah Khadijah tuh sampai tinggal tulang berbalut kulit, berhari-hari menahan lapar. Nanti itu kalau ada yang ngirimin susu, ngirimin roti, berhasil selamat. Banyakannya nggak selamat, udah sama orang kafir Quraisy diusir, kalau nggak mau dibunuh. Ya mereka pun lari. Teman-teman sekalian, kalau berhasil nih ada yang nyampe ke rumah mereka tuh di pengasingan, itu teman-teman sekalian, Sayyidah Khadijah memberikannya kepada Nabi Muhammad. Engkau dulu wahai Rasulullah, makanlah, minumlah. Yuk Khadijah, barengan duluan aja Rasul. Ntar kalau masih ada sisanya saya habisi. Kayak gitu. Sampai harus jalan berapa mil, ketemu daun-daunan hijau dimakan Sayyidah Khadijah. Kata Sayyidah Khadijah, saya sampai berasa gigi-gigi saya lama-lama kayak tambah tajam gitu. Yang dimakan daun. Kata Sayyidah Khadijah, saya sampai tahu ternyata kita kalau makan daun nih, kotoran kita sama persis sama kotorannya kambing. Ternyata hijau katanya gitu. Sayyidah Khadijah, teman-teman sekalian. Segitunya. Nabi tuh sampai ngenes banget ngerasanya pada satu malam. Mereka udah kayak mau tidur gitu. Dilihatin wajahnya Sayyidah Khadijah. Ya Allah, udah kayak tinggal tulang doang sama kulit. Kelihatan lebih tua dari umur yang seharusnya. Karena di pengasingan tersebut lebih dari 2 tahun. Bukan sehari 2 hari, teman-teman. Bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun lebih. Kayak apa coba? Nabi liatin wajah Sayyidah Khadijah. Kemudian bilang gini nih, Khadijah, saya malu sama kamu. Sayyidah Khadijah buka matanya senyum, dilihatin suaminya. Kenapa gitu Rasulullah? Mengapa engkau perlu merasa malu padaku wahai Rasul? Khadijah, aku dulu menikah denganmu sedangkan kamu perempuan kaya raya. Sekarang buat makan aja kamu gak ada. Maafkan aku Khadijah. Aku menikah denganmu sedangkan kamu perempuan paling dimuliakan kaum. Sekarang seperti ini keadaannya. Malu aku sama kamu Khadijah. Kamu dulu adalah seorang perempuan yang cantik jelita. Maafkan aku Khadijah. Kamu sekarang bahkan terlihat lebih tua dari usia seharusnya. Sayyidah Khadijah senyum lebar sama Nabi Muhammad. Kemudian berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Gak dengan tangis. Saya nyeritain aja gak tahan teman-teman. Ini Sayyidah Khadijah ngomongnya gak pakai air mata, gak pakai tangisan. Seperti memang begitu keadaannya yang beliau sampaikan gitu. Dengan senyuman lebar beliau berkata, jangan pernah merasa begitu wahai Rasulullah. Inniya ana wa mali wa nafsi wa ruhi wa hayati wa mamati
laka ya Rasulullah. Jangankan sekedar harta, jangankan sekedar penghormatan dari kaum yang tidak beriman pada Allah Ta'ala. Kau harus tahu wahai Rasul, jangankan sekedar kecantikan fisik ataupun kesehatan badan, kau harus tahu wahai Rasul, sejak aku menikah denganmu, aku sudah memutuskan seluruh hartaku, seluruh tenagaku, seluruh waktuku, seluruh kekuatanku, bahkan nyawaku, hidup dan matiku sudah aku persembahkan untukmu ya Rasulullah. Untuk Allah lewat Rasulullah, untuk Allah lewat Rasulullah. Jangan pernah merasa begitu wahai Rasul, sebab aku sudah menjadikan semuanya yang aku punya untukmu. Cakep tuh orang. Gak pernah ada keluh kesahnya, gak pernah kayak yang